pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan nilai PPN, program pengungkapan sukarela PPS, pajak karbon serta cukai. Selanjutnya, nah, UHPP ini tuh mengatur dua hal utama, yaitu asas dan tujuan. Benar, maaf. Nah, UU ini tuh diselenggarakan berdasarkan asas keadilan. Adil di sini tuh maksudnya yang berpenghasilan kecil dilindungi dan yang berpenghasilan besar dipajaki lebih tinggi. Sesuai prinsip gotong royong di mana yang kuat menanggung yang lemah. Selanjutnya ada kesederhanaan dan efisiensi. Maksudnya di sini adalah administrasi dari perpajakan ini tuh harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya juga biaya untuk pemungutan pajaknya juga harus seminimal mungkin. Kepastian hukum maksudnya bahwa UU ini tuh harus diselenggarakan secara berkelanjutan dengan pendapatan yang optimal, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Nah, tujuan dibentuk UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19, mengoptimalkan penerimaan negara guna diri masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, seperti yang telah dijelaskan tadi. Menjelaskan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 6 ruang lingkup pengaturan dari UU HPP ini. Next. Yang pertama itu ada ruang lingkup penentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi di sini ada beberapa kebijakan baru yang paling menyorot itu yang nomor 1, pemberlakuan nomor induk pendudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi nantinya jika ingin membayar pajak orang pribadi hanya menggunakan KTP dengan nomor induk pendudukan itu. Yang kedua ada penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan amplifaktor pada saat pemeriksaan WP. Dan yang ketiga, kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding. Jadi di sini kesetaraan itu setiap individu memiliki hak yang sama dalam menuntut misalnya penurunan sanksi ataupun banding. Yang keempat itu ada pengaturan asistensi penagihan pajak global. Dan yang kelima, kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral ataupun secara multilateral. Kemudian ada ruang lingkup pajak penghasilan. Yang pertama, pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Jadi, apa itu natura? Natura adalah balasan jasa yang diterima oleh karyawan dalam bentuk bukan uang, jadi barang. Contoh dari natura itu pemberian fasilitas mobil dan rumah. Tadinya pemberian fasilitas mobil dan rumah ini tidak dihitung sebagai penghasilan, tetapi setelah adanya UU HPP, dia dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan pajak. Kemudian yang kedua ada batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Jadi, ini tuh maksudnya penghasilan sampai 500 juta seperti UMKM, omset setahunnya itu tuh belum 500 juta. Jadi dia nggak dikenain pajak penghasilan kayak sekarang. Sekarang kan mau UMKM penghasilannya 50 juta aja dikenain pajak penghasilan sebesar 0,5%. Tapi sekarang setelah ada UHPP, di atas 500 juta baru dihitung sebagai pajak penghasilan. Kemudian ada pemberlakuan tarif PPh badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022.
Jadi, apa itu badan? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contoh dari badan ini adalah perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD. Jadi dia dikenain pajak penghasilan sebesar 22%. Kemudian ada perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak. Dengan disahkannya UU HPP ini, dia itu jadi berubah lapisannya. Yaitu berubah karena melindungi masyarakat menengah ke bawah dan menuntut kontribusi lebih bagi masyarakat kalangan atas. Contohnya itu tuh ada Pak Agus, dia itu tuh misalnya penghasilan kena 10 juta. Penghasilan kena pajak itu dihitung dari orang penghasilan tidak kena pajak. Jadi dari 60 juta ini, 50 jutanya itu kena yang 5%. Jadi 2,5 juta. Kemudian 10 jutanya itu dikenakan 15%. Jadi 1,5 juta. 2,5 juta ditambah 1,5 juta jadi 4 juta. Itu sebelumnya. Kemudian ada UU HPP ini, dia jadi cuma kena 5%. Jadi 60 juta dikali 5%. Jadi cuma 3 juta. Next. Kemudian ada ruang lingkup pajak pertambahan nilai. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan memindahkannya menjadi barang pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Jadi, ini tuh tadinya kebutuhan pokok seperti beras, jagung, sayuran, dan daging, dia itu nggak dikenain pajak pertambahan nilai. Tapi nanti setelah 1 April 2000 bakal dikenain pajak pertambahan nilai. Terus, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022. Kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Kebijakan dalam program pengungkapan sukarela. 11% untuk deklarasi, 8% untuk aset luar negeri atau variasi dan aset dalam negeri DN. Kemudian 6% untuk aset LN, repatriasi, dan aset DN yang diinvestasikan dalam surat berharga negara SBN atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA. Next. Kemudian ada kebijakan dalam pengenaan pajak karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen CO2 atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Kemudian ruang lingkup cukai. Yang pertama itu penegasan dan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik. Kemudian mengubah prosedur penambahan dan atau pengurangan jenis barang kena cukai. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Waktu pemberlakuan masing-masing kebijakan. Perubahan UU PPH berlaku mulai tahun pajak 2002. Perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022. Perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan.
Kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022. Dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Dampak UU HPP ke masyarakat. Itu ada 3. Yang pertama, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Dampak pemberlakuan UU HPP di masyarakat ialah kenaikan tarif pajak barang yang terkerek naik 11%, yang beresiko terhadap pemulihan ekonomi, khususnya dampak ke daya beli kelas menengah. Yang kedua, ada perubahan pajak pribadi. Dampak pemberlakuan UU tersebut mencerminkan keadilan perpajakan seperti pengubahan bracket pajak orang pribadi atau PPh terendah 5% dari penghasilan kena pajak sampai 50 juta, 60 juta. Yang ketiga, ada dampak dari segi implementasi. Aturan penggunaan NIK KTP sebagai NPWP yang bakal paling sulit diterapkan karena dibutuhkan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan Negeri, hal kecocokan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok A. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke yang dampak slide terakhir dong. Ya. Oke. I would say it's a good job, tapi sayang sekali kayaknya kita jadi di mata kuliah perpajakan ya. Bagus sih, jadi tahu oh ternyata ada mulai peraturan yang mulai di tahun 2002, kemudian mulai didiseminasikan kepada masyarakat per tahun ini, wacalah itu sudah mulai disosialisasikan. Ini pajak barang yang terkerek, ini yang maksudnya terkerek. Ya, pajak terkerek. Itu maksudnya apa? Barang bermerek atau apa nih? Maksudnya salah komentar nanti. Oke. Nah, pajak, sebaliknya lagi ke pengantar ilmu ekonomi. Pajak itu tentu saja berkaitan sama pendapatan negara, pasti-pasti gitu ya. Nah, penerimaan pajak ini karena secara peraturan gitu, karena negara itu kan kalau bahasa ininya public services ya, public service, pelayan publik, makanya apa istilahnya pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara itu untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya, which kayak saya nih, yang saya layani adalah mahasiswa, dan kalau misalnya saya mendapatkan tugas tambahan, maka pelayanan yang saya berikan juga kepada kolega-kolega saya atau ke masyarakat luar, karena saya memiliki ini secara institusional, saya juga bagian dari PNS gitu, atau ASN. Nah, kalau misalnya kita lihat di PDB, pendapatan domestik bruto, itu ada consumption, investasi, government spending, juga ekspor dan impor, gitu ya. Nah, government spending ini sangat bergantung pada pendapatan yang didapatkannya. Maka ada pendapat negara itu, ada pendapatan pajak, ya, pendapatan berasal dari pajak, dan juga ada pendapatan non pajak. Pendapatan non pajak ini apa bentuknya? Hibah, misalnya. Beda sama pinjaman ya. Jadi misalnya yang kayak kemarin sempat hoax, ada sekelompok, ada keluarga, saya lupa asalnya dari mana,
Ada keluarga menyumbangkan sebesar 2 miliar untuk bantuan COVID gitu, masuk koran, booming dan seterusnya, ternyata ceknya cek kosong. Nah, itu termasuk hibah, kalaupun misalnya duitnya beneran ada, itu adalah hibah. Hibah yang diberikan kepada negara dan kemudian negara melakukan spending. Dan itu yang berkaitan sama bagaimana kemudian kemajuan suatu negara itu dipertimbangkan, maksudnya dihitung di level internasional lah kurang lebih. Terus, nah ini adalah salah satu contoh yang ketika pembahasannya berputar pada fakta yang ada di dalam kasus studi kasusnya. Yang kita dengerin banyak banget tadi adalah penjabaran bagaimana peraturan ini dan apa isinya. Benar, benar aja. Tapi sayangnya tidak tepat kalau misalnya kita mau bahas itu di dalam mata kuliah ini, gitu ya. Gitu. Jadi ya cukup menarik dan maka kita harus melihat sisi politiknya gimana gitu. Maksudnya apa? Seperti yang dari kelompok yang pertama yang munculin itu. Ketika ada suatu kebijakan munculkan, maka ada tujuannya nih, untuk apa ini, gitu kan? Kenapa power? Bagaimana negara mencoba untuk having their power, gitu ya, tetap memiliki kekuatannya, forcesnya, gitu ya. Nah, kekuatan negara ini ditujukan dengan secara paksaan, yaitu mengharuskan. Jadi mengharuskan itu adalah suatu paksaan. Kenapa harus ada paksaan? Karena biasanya kalau berkaitan sama paksaan, maka dia ada reward dan punishment. Reward dan punishment ini maksudnya apa? Kalau misalnya dia bayar tepat waktu, maka dia misalnya dapat keringanan apa atau dapat apa gitu. Kalau misalnya dia telat, maka dia dapat denda, punishment-nya dapat denda. Tapi seringkali itu dia, kita udah bayar pajak tepat waktu, kita nggak dapat reward gitu. Makanya kadang-kadang masyarakat Indonesia protes itu. Kapan gue telat aja didenda sehari, kayak bayar listrik ya, telat sehari aja didenda, telat ini aja langsung diputus. Kapan kita bayar sebelum deadline nggak dikasih apa-apa gitu. Nah, itu part dari consequences dari suatu hubungan, ada reward and punishment, ya. Terus, ya yang menarik tuh ini sebetulnya, yang menarik itu di lembar yang ini, gitu. Karena ada perubahan dan perubahan ini berkaitan sama dinamika dari masyarakat, gitu ya. It's very political. Tiba-tiba ketika misalnya dari keuangan atau ya dari Kementerian Keuangan akan bilang, wah gede dibanding ribet, orang-orang pada nggak mau daftar NPWP, karena kalau kita mau daftarin NPWP, kita harus daftar ke kantor pajak. Jadi dengan kesadaran penuh kita harus datang ke kantor pajak atau kita buka lamannya Direktorat Pajak dan kemudian mendaftarkan. Dan jadi mendapatkan wajib pajak itu tidak otomatis, padahal setiap warga negara wajib bayar pajak. Kenapa nggak otomatis sih? Akhirnya diusulkan bagaimana kalau misalnya NIK ini juga terembed bergabung dengan nomor wajib pajak gitu ya. NPWP itu nomor wajib pajak, ujungnya wajib pajak kan ya. Jadi nah makanya benar ada kesulitan. Kenapa? Ini kan ngomongin ada konflik kepentingan misalnya, ya ada perbedaan kekuasaan antara kementerian ini dan segala macam, dan itu sudah bertengahin dan segala macam. Dan kemudian kalaupun misalnya tidak berlaku, kalau misalnya yang tadinya kita punya NPWP dengan penomoran yang lama, terus tiba-tiba kita move ke yang baru, terus bagaimana pengkodeannya gitu kan? Itu juga akan menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya untuk cara pemerintah meningkatkan pendapatan pajak itu menjadi sulit malah. Apa ini harus diatur gitu kan? Nah, terkait bagaimana, kenapa sih terendah 5% dari penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dan 60 juta. Kenapa yang di bawah 50 juta nggak kena pajak, gitu ya? Kan harusnya pertimbangannya itu. Nah, oke lah yang kalau yang di atas 60, yang di bawah, di bawah 60 juta nggak kena pajak. 60 juta dibagi 12 berapa juta? Enam 60 bagi 12.
Ini harusnya kita udah mau. 5. 5 juta. 5 juta sebulan. Ya. Kalau gaji pokok saya ini bersama tunjangan suami dan anak itu cuma 3,3. Nggak bulat lagi. 3,298 juta. Jadi saya nol bayar pajaknya berdasarkan gaji pokok saya. Nah, tapi kalau misalnya saya mendapatkan penghasilan tambahan di luar itu, maka akan terkena pajak otomatis. Ya, jadi tentu saja teman-teman yang mau kaya jangan jadi PNS. Jangan jadi ini, walaupun susah jadi pengusaha atau misalnya jadi pegawai di swasta itu sengsara gitu ya, dengan target dan segala macamnya, ya kena sulit sekali kalau misalnya ini, kecuali you have another effort and also memiliki yang apa namanya, guts yang lebih oke. Gitu. Jadi ini PNS nggak usah bayar pajak. Oh, untuk menghindari pajak itu jadi PNS aja, ya nggak gitu. Tapi ada kepentingannya, karena kan bayar gaji PNS, saya ini gajinya dibayar dari pajak, bukan dari UKT. Karena apa? Karena saya ini pegawai pemerintah, pegawai negara Indonesia ya, bukan dari uang yang masuk Unila. Nah, untuk operasional memang digunakan uang Unila. Saya kurang ngerti sih untuk penggunaan itu. Terus, nah jadi ini masih belum muncul bagaimana dia kaitannya dengan kepentingan, konsep-konsep yang mungkin berkaitan sama itu. Kenapa kan di situ kan tadi kalau salah pas siapa yang jelasin bilang kalau yang menengah ke bawah dia tidak menjadi wajib pajak gitu ya. Boleh, karena gini, kita, Anda juga misalnya tetap menjadi wajib pajak, laporkan bahwa pajaknya 0. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa yang tidak berpenghasilan itu bukan wajib pajak gitu. Tapi tidak perlu bayar pajak gitu. Itu tetap wajib lapor sebetulnya. Itu makanya literasi keuangan atau melek finansial atau bahkan melek pajak lebih spesifik itu diperlukan bagi masyarakat kita. Gitu, jadi ya 0 aja. Jadi kan dengan segala penghasilan yang bisa terdata, maka kita bisa melihat apakah kemudian PDB kita meningkat, karena konsumsi yang terjadi di masyarakat itu juga harus tercatat. Gitu. Kurang lebih masukannya begitu ya. Detail banget, dan beberapa kebijakan akan diterapkan di tahun 2022. Dan ya harus diingat bahwa juga ada pengaruh inflasi misalnya ya. Misalnya tadinya saya itu kalau zaman dulu perasaan kalau bawa 100.000 mau beli apa-apa masih bisa kembalian gitu ya. Maksudnya mau beli roti, beli apa, sereal, susu itu masih ada kembaliannya. Sekarang bawa 100.000 tuh yang dibeli itu masih keringan semua. Belum bisa beli ayam, belum bisa beli, masih kayak ya pelengkap penderita yang buat makanan. Maka inflasi menjadi salah satu indikator bahwa salah satu pengaruh bagaimana kemudian jumlah uang yang dikonsumsikan oleh masyarakat. Semoga itu mungkin as time goes by kalian akan lebih mengerti mengenai konsep-konsep yang satu kelompok terakhir, yang lain kita ini minggu depan karena kita harus switch ke paralel kan ya. Saya harus switch ke paralel ya, harap maklum ya. Oke, silakan kelompok terakhir untuk hari ini. Kelompok B ya, Bu. Boleh? Jadi minggu depan kita ada 7 kelompok ya. Semoga minggu depan saya tidak ada agenda lain-lain, jadi kita bisa menjalankan kegiatan sesuai waktu. Sudah muncul belum, Bu? Sudah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ini menjelaskan materi tentang kebijakan PSBB yang mempengaruhi ekonomi negara. PPT ini juga disusun oleh seluruh anggota yang berdiri dari Arifah Nur Hidayah, Elvina Damayanti, Kelly Fadli Musafa, Melani Maulida, dan Muhammad Devan Noval. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah istilah
istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang diartikan sebagai pembatasan kegiatan penduduk tertentu di dalam suatu wilayah yang diduga terjangkit penyakit sedemikian rupa demi mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Salah satunya yaitu COVID-19 yang sedang marak terjadi sekaligus upaya untuk meminimalkan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran perawatan korban. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan dan kepentingan ekonomi. Untuk pengertian kebijakan ekonomi sendiri, yaitu untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan untuk kepentingan ekonomi sendiri memiliki arti, yaitu kepentingan di bidang pemenuhan kebutuhan. Jika dikaitkan dengan diberlakukannya PSBB di Indonesia, tentunya PSBB akan PSBB mempengaruhi ekonomi negara. Ekonomi negara. Terdapat contohnya yaitu Perum Damri yang sempat membekukan beberapa rute, juga kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk bepergian menjadi alasan merosotnya pendapatan Perum Damri yang anjlok sampai 50 dengan ada PSBB yang juga ikut meliburkan yang upayanya harian, pedagang asongan, dan sebagainya. Jadi rantai pasok ekonomi sangat ada lagi yaitu dengan adanya PSBB sangat terbatas. Para UMKM diharapkan menutup toko-toko mereka dan masyarakat pun terus dihimbau untuk tetap di rumah. Kegiatan ekspor impor pun juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Ada beberapa barang yang perlu impor, contohnya saja pada Juli 2021 mencapai 13,4 miliar US dollar. Jika barang-barang ini tidak didapat dari impor, maka harga barang-barang elektronik akan sangat mahal. Baiklah, yang ketiga yaitu ada teori keputusan. Teori keputusan adalah suatu proses yang dimulai dengan pengidentifikasian masalah yang dihadapi dan diakhiri dengan pemilihan suatu solusi yang dianggap tepat. Di dalam pembuatan keputusan ini terdapat proses pemecahan masalah dan pemilihan solusi, yaitu menurut Anderson. Pemilihan solusi merupakan tindakan pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan dapat ditinjau dari situasi yang dihadapi. Kaitan teori keputusan dengan kebijakan PSBB itu teori pengambilan keputusan suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Hubungan teori ini dengan kebijakan PSBB adalah bahwa kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah di bidang perekonomian dan kesehatan pada masa pandemi ini. Adanya masalah pandemi yang mengharuskan pemerintah membuat kebijakan PSBB untuk menjadikan Indonesia bebas dari COVID-19, yaitu kan PSBB. Di antaranya, yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, ada pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya. Yang kelima, ada pembatasan kegiatan transportasi. Dan yang terakhir, ada pembatasan kegiatan lainnya terkait pertahanan dan keamanan.
Ya, selanjutnya ini ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mela. Baiklah, kebijakan PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun sayangnya, menurut kelompok kami, kebijakan ini justru membuat perekonomian negara semakin turun, karena dengan diberlakukannya kebijakan ini, para pelaku UMKM kesulitan mendapatkan konsumen karena masyarakat yang dilarang keluar rumah. Selain itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang omsetnya menurun, menjadikan banyak pekerja di PHK dan akhirnya kesulitan membayar pajak. Dengan PSBB yang awalnya dinilai dapat meningkatkan kembali perekonomian, ternyata justru sebaliknya dengan dugaan meminimalkan korban yang terkena COVID-19 agar uang negara tidak habis untuk membayarkan biaya kepada rumah sakit, ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya kan, seperti yang tadi ya, buru-buru ngebahas bagaimana ini berdampak. One more thing ya, kayaknya PSBB itu era kapan tuh? Sekarang PPKM bukan? Gitu ya, maksudnya saya belum pernah memetakan sih, cuman ada perbedaan istilah ya, apa namanya, ada zona zonasi gitu lah. Waktu itu kan zona merah, zona hijau beberapa bulan pertama, kemudian apa namanya diganti jadi level sekarang kan, level-level gitu ya. Harusnya yang kita juga pertimbangkan adalah kenapa yang tadinya dari zona jadi level gitu. Itu ada kepentingan politik loh, gitu. Karena orang paling nggak mau rapotnya merah kan. Seperti hal yang terjadi di unfortunately itu saya di Bandar Lampung ya. Di Bandar Lampung itu sempat marah-marah pimpinannya. Enggak, kami nggak merah gitu kan, karena menganggap itu ada suatu prestasi yang harus dijaga gitu. Kalau sampai merah itu jelek. Jadi sempat yang terjadi apa? Yang terjadi adalah manipulasi data sempat di awal untuk ngomongin ini. Beneran, kalau misalnya punya keluarga di bidang kesehatan ya, itu banyak sekali manipulasi data. Yang tadinya sakit, yang harusnya masuk data sekian dalam database, nggak masuk, cuma sebagian yang masuk. Terus ada juga cerita sudah jelas-jelas. Jadi kan waktu itu kan yang lucu yang itu kan. Jadi harusnya ke bandara itu bawa surat bukti negatif, ya. Jadi hasil antigennya negatif. Karena dia tidak paham bahwa COVID ini menyeramkan. Jadi walaupun di kertas antigen bukti surat pengantar antigennya itu dia negatif, dia positif, dia tetap berangkat ke bandara dan dia serahin ke petugas bandara. Ini surat antigennya. Lah bapak nggak boleh terbang, bapak positif. Loh tapi kan saya bawa suratnya. Gitu. Itu kejadian karena teman saya yang cerita dia munculin beberapa surat antigen yang positif. Dan dia lagi jadi dokter jaga di bandara gitu. Jadi agak PR gitu. Nah, yang tadinya mencoba untuk mungkin dijaga supaya nggak jadi merah karena begitu merah kan kena marah sama orang pusat kan. Lu bisa ngatur rakyat lo apa enggak nih gitu kan. Ternyata begitu di bulan keberapa kan banyak yang meninggal, udah nggak bisa denial. Jadi mau dia merah, kuning, hijau terserah aja gitu ya, sampai adik saya bilang iya jangan-jangan semangka nih luarnya hijau dalamnya merah gitu ya. Jadi data yang disebar bahwa kita hijau kita kuning gitu, tapi ternyata begitu dibelah apa yang terjadi merah merona gitu. Kayaknya sih nggak sempat sampai hitam ya, untungnya Lampung nggak sampai hitam. Nah perubahan istilah itu saja itu ada kandungan politiknya bagi saya ya gitu. Karena kalau level tuh nggak terlalu level itu masih ada ininya karena ada strategi yang dirubah gitu. Waktu itu kalau salah Luhut
perbedaan penggunaan istilah itu kayak yang apa sih, joke gitu, orang sakit mah sakit aja, nggak usah dibeda-bedain kenapa sih gitu. Tapi karena gini, ketika dia menetapkan, jadi ada urgensinya, kebijakan itu dilakukan dengan tadi kan di situ juga disebutkan tuh di dalam definisi, kebijakan itu dibuat terkait sama situasi yang terjadi pada saat itu. Gitu ya, ketika pemerintah menetapkan kebijakan PSBB, nggak cukup selesai, nggak tertangani, kok merah terus gitu kata dia, kok masih merah gitu ya, kayaknya kebijakannya tidak sesuai, kita harus revisi. Nah begitu merevisi, dia nggak bisa lagi pakai PSBB, perubahan peraturan tuh menyebalkan, jadi dia ganti peraturan langsung PPKM gitu. Jadi teman-teman juga bisa melihat bagaimana pattern dari pemerintah mencoba untuk bagaimana kemudian menangani kepanikan gitu ya, ada panik, situasi panik itu. Tapi ini tidak buru-buru kita ngomong terkait sama ekonomi negara. Nah, the policy itself, kebijakannya itu sendiri sebetulnya merepresentasikan banyak hal. Gitu. Kenapa harus diatur gitu? Kalau nggak diatur, bayangpun yang tadinya misalnya kita 3 besar penduduknya terpadat di dunia, kita mau gara-gara nggak diatur, COVID-nya bisa nyampe ke peringkat ke-10 terbanyak di dunia. Artinya apa? Sekian populasi, sekian persentage populasi kita menghilang. Kalau misalnya, walau alam amit-amit gitu ya, kalau misalnya kelompok-kelompok rentan itu hilang dan tidak ditangani dengan segera, bayang nggak banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, gitu loh, ya kan? Anak-anak nggak boleh keluar, yang tetap orang tuanya tetap keluar bekerja segala macam, dan tanpa ada pencegahan, tanpa ada himbauan dan seterusnya. Bisa terbayang nggak kalau misalnya ternyata kita masih ini, yang tadinya kita rasa orang tua kita sehat, terus tiba-tiba kita kehilangan orang tuanya. Kita kehilangan orang tua kita. Nah, maka ini harus diatur oleh pemerintah. Karena apa? Ini isunya isu kesehatan. Baik lagi, pemerintah apa kepentingannya dalam mengatur hajat orang banyak gitu ya? Kalau di Indonesia ada istilahnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Gitu. Nah, kesehatan ini masuk kemana? Kalau kita pakai perspektif Indonesia, gitu ya. Kalau misalnya saya lupa di luar itu housing dan juga kesehatan, health insurance itu harus, gitu loh. Itu harus dijamin oleh negara. Makanya ada obat generik, gitu ya. Ada BPJS, gitu ya. Walaupun negara harusnya orang itu pakai BPJS itu nggak perlu bayar lagi. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah bayar pajak. Oh, jadi 2 kali bayar pajak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Gitu. Tapi kalau Indonesia nggak bisa, ini beda. Yang ngatur duitnya beda lagi, kebijakannya dan seterusnya. Saya belum pernah masuk ke level setinggi itu ya, atau diskusi sama orang-orang yang level tinggi gitu. Tapi secara ideal harusnya untuk orang-orang yang sudah bayar pajak udah cukup dan mendapatkan pelayanan gitu ya. Jadi uang pajak itu untuk apa? Untuk bagusin jalan ya, untuk biayain billing rumah sakit itu. Terus buat apa lagi? Oh, buat kita mendapatkan pendidikan yang baik. Makanya ya sebetulnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ya, 9 atau udah 12 sekarang, itu harus gratis. Karena kalau misalnya rakyatnya bodoh, maka pembangunan negaranya pasti juga akan sulit untuk melakukan percepatan. Tapi again and again, apakah pendidikan tinggi, ya, jadi mahasiswa anak kampus, itu adalah jaminan dari negara? Enggak. Ya, yang penting bisa baca, bisa ngitung, itu di mana? Pendidikan dasar. Kalau you are lucky sampai SMA. Kalau mau jadi mahasiswa harus berjuang. Mau bayar UKT-nya kek, mau cari beasiswa kek, lulus apa enggak nasib lo sendiri, bukan urusan negara. Jadi ini adalah suatu privilege yang ini. Kenapa kok jadi mahasiswa tidak menjadi tanggung jawab negara? Karena asal lo bisa baca dan bisa berhitung, itu sudah cukup untuk survival. It's enough. Nah, kenapa orang mau jadi sarjana? Orang berharap ketika dia jadi sarjana, dia akan mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik gitu ya, penghidupan yang lebih baik gitu kan. Kalau bahasa dramanya misalnya status sosialnya naik gitu ya. Gitu, tapi bukan kewajiban negara, karena untuk di level pendidikan negara hanya wajib sampai dengan SMP ya, 9 tahun. SMP ya, bisa yang terakhir Pak saya tahu sih, saya belum cek lagi SMP. Gitu. Karena ya itu sudah cukup untuk Anda bisa jadi kerja di kasir gitu ya, part time di mana, itu cukup. Gitu. Cukup untuk mencapai minimum kehidupan yang minimum itu cukup. Jadi kita harus tahu public policy itu ngomongin apa, kenapa pajak menjadi penting dibahas, misalnya. Kenapa PSBB itu sebelum lari ngomongin dampaknya, gitu ya, kenapa walaupun jelas-jelas pasti mempengaruhi ekonomi negara, tapi kenapa harus diatur people movement ini, gitu. Nah, itu berkaitan sama situasi yang melatar belakangi kebijakan tersebut. Dan apa tujuannya? Ya, kamu bayangin aja, kalau rakyat Indonesia-nya 100%, ya, asal semuanya kerja, masing-masing kan berkontribusi pada penerimaan pajak, gitu ya, pada pembayaran pajak. Kalau misalnya 25%-nya metong, mati, berarti yang bayar pajak sisanya 75%. Kira-kira bisa nggak ngimbangin jumlah pajak yang diterima oleh negara ini? Kalau misalnya bahasannya ngomongin cuan gitu kan. Tapi bisa bayangkan nggak? Ternyata tinggal di Indonesia tidak menjamin kesehatan. Udah kita pindah aja ke Singapura. Nggak enak ya tinggal di Indonesia. Sudahlah, walaupun kita bolak-balik ngurus visa, mending kita tinggal di Jepang. Karena Jepang zero growth of citizen-nya. Ya dong? Meriksa gigi aja gratis di Jepang. Nambah gigi, bracelet atau segala macam itu bisa free loh. Tes darah apa segala macam, CT scan segala macam, nggak perlu additional fee yang memberatkan gitu, karena itu part of the service. Kalau misalnya kalian generasi zaman now dan berpikirnya sangat global, ngapain tinggal di Indonesia? I don't have any guarantee bahwa kita akan nyaman sejahtera di sini. And you choose to live outside Indonesia. Kan sayang ya. Nah, kenapa tambahan sedikit? Kenapa TKI, sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia, selalu dibilang pahlawan devisa negara, tapi dia tidak berkontribusi apa-apa sebetulnya pada negara. Kalau misalnya siapa namanya ya? Kalau misalnya salah satu Mawar, bukan nama sebenarnya, Mawar itu dari Provinsi Lampung. Ya, dia pergi ke Taiwan untuk bekerja. Apakah dia bayar pajak penghasilan? Di Indonesia bayar pajak penghasilan nggak? Kira-kira. Nanti kita bisa bahas pajak tuh. Sepertinya tidak, Bu. Enggak kan? Artinya apa? Mau dia kerja di luar negeri digaji 9 juta juga, 9 juta loh sis. Bayangkan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi lo bisa dibayar 9 juta per bulan. Cuma tantangannya lo nggak usah pulang-pulang ke Indonesia 2 tahun. Ya dia nggak bayar pajak di sana. Kalaupun dia terkena pajak, dia hanya akan membayarkan pajaknya pada pemerintah Taiwan. Tidak ke pemerintah Indonesia. Tapi uang yang sebagian dia dapat, dia kirim ke desa, ya kan? Dia kirim ke desa untuk dilakukan pembelanjaan oleh si keluarganya. Nah, tapi uang itu tidak tercatat sebagai transaksi. Ya, uang itu sebetulnya uang gelap, gitu. Uang gelap ya, tapi uang tidak bisa dikenakan pajak oleh negara. Ketika dia sudah dibelanjakan, dia bisa dikenai pajak, misalnya PPN, gitu. Kayak misalnya lo nongkrong di kafe, lo bayar pajak services ya, 10% gitu ya. Ya itu yang cuma bisa diambil gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nama si Mawar masih tercatat di KK gitu ya, di data penduduk Indonesia, maka Mawar juga akan tetap tercatat sebagai pengangguran di Indonesia. Karena dia tidak bekerja di Indonesia. Dia kerja di mana? Taiwan.
Maka sebetulnya unfortunately kalau orang Indonesia kebanyakan kirim orang ke luar negeri untuk bekerja, yang memiliki kerugian adalah negara Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Jadi ya tentu saja ya, to get to know about the issue itu ya, kamu butuh waktu gitu. Tapi dengan misalnya, oh gini maksudnya, terus lo harus suka baca gitu ya, lo harus selalu update. Baca, kalau misalnya 10 kali baca judul yang orang kadang-kadang baca headline doang, nggak apa-apa. Tapi lo harus belajar membaca untuk terbiasa mengetahui dan segala macam. Atau sekali-sekali dengerin ILC kayak Mata Najwa ya, atau ikutan narasi dan seterusnya banyak, dan knowledge lo akan bertambah. Hopefully itu sih yang saya harapin. Kekepoan itu bukan cuma buat kepo temen stalking dan seterusnya ya, di level per IG-an atau sosial media lainnya, tapi juga untuk kepo-kepo sama what is happening in our country. Apa sih yang terjadi di Indonesia, apa sih yang terjadi di Lampung. It's all start from the kepo-kepo gitu ya. Terima kasih. Saya harus switch ke paralel. Semoga dapat masukan dan stimulan supaya diskusi kita. Karena kenapa saya minta walaupun agak terlalu banyak ya, 5 kelompok per minggu harus rencananya 5, itu agak terlalu banyak sebetulnya, idealnya 3-3, cuman because of the limitation of time harus agak diborong. Dan saya juga secara personal lebih suka ngomongin kasus terus ke teori gitu loh, bukan teori semua terus terserah aja kasusnya gitu ya. Supaya apa, biasanya kalau masih muda-muda lucu-lucu gitu lebih suka yang pasti aja deh Bu, biasanya begitu ya. Cuman please let me know if you need another methods ya, butuh pengajaran yang dengan gaya berbeda gitu ya. Saya ngajarnya kadang berbeda tergantung mata kuliahnya apa. Oke, saya tutup. Terima kasih. Silakan leave group karena I will stay in this Zoom for waiting your other friend dari regular app ya. Thank you so much. Bu. Ya. Bu. Untuk yang paralel bisanya mungkin hari Jumat pagi Bu. Soalnya sekarang pagi. Ya, gitu. Setelah zuhur ada matkul. Oke. Jadi nggak lanjut. Jadi kita mau lanjut atau kita mau nyampe jam 12 atau udahan aja? Teman-teman bawa satu kelompok lagi mungkin Bu. Satu kelompok lagi boleh ya, silakan. Karena tadi saya close kan, saya potong ya, boleh satu kelompok lagi silakan. Ya, mungkin dari kelompok D, izin Bu. Ya. Sebentar Bu, masih dipersiapkan.
Hal ini masuk nggak ya share screen ya? Masuk. Masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Peran dan Kebijakan Ekonomi dalam Digitalisasi Pengembangan UMKM. Kelompok D, yaitu dari saya sendiri, Citra Clarita, kemudian ada Cynthia Maharani, Arya Wibisono, Kanesa, Dwita Nefri, Erika Sari, dan Gita Karisma. Iya,